Siswa Inovatif, selamat datang di YouTube-nya siswainovatif.id. Nah, hari ini mungkin dari teman-teman yang lihat atau nonton di YouTube-nya kami ya, itu masih bertanya-tanya apa sih siswainovatif.id. Nah, makanya hari ini kita akan kenalan lebih dekat dengan siswainovatif.id. Dan sebelumnya ya, kenalin dulu, aku Grace Cantona. Teman-teman, kakak-kakak, adik-adik boleh panggil Kak Grace atau boleh panggil Grace aja ya, biar tambah akrab nantinya. Dan nggak cuma di konten YouTube aja, nantinya konten-konten Siswa Inovatif ini akan lebih beragam nih teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dulu YouTube kami siswainovatif.id. Nah, sekarang aku kayaknya lebih enak aku ya daripada saya. Jadi sekarang aku udah bareng sama salah satu, aku nggak ngerti nyebutnya apa, biar nanti memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Salah satu penggawanya siswainovatif.id ada Mas Danang Yudhistira. Selamat apa ya? Selamat pagi ya kayaknya. Selamat pagi. Okay. Biar semangat terus. Nah, jadi Mas Danang ini, Mas Danang sebagai apa sih di Siswa Inovatif? Saya di Siswa Inovatif sebagai program development. Program development di siswainovatif.id. Udah lama ya Mas berarti ya? Lumayan baru. Karena siswainovatif.id sendiri sebenarnya juga nggak lama-lama banget, tapi juga nggak baru-baru banget teman-teman. Nah, kok bisa nggak lama-lama banget dan nggak baru-baru banget? Nanti kita bakal denger ceritanya. Tapi sebelumnya nih, sebenarnya kan kalau siswainovatif.id, mungkin kalau dari teman-teman yang udah pernah tahu platformnya guruinovatif.id, nah kita anak apa adik ya Mas ya? Siswa Inovatif tuh anak apa adik ya? Itu sahabat. Bestinya. Jadi ya kita masih satu keluarga sama guruinovatif.id. Dan mungkin yang belum tahu guruinovatif.id mungkin boleh, karena Mas Dina juga jadi salah satu partnya dari guruinovatif.id, mungkin boleh dijelasin dulu deh Mas, guruinovatif.id itu apa sih gitu. Oke. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu Kak Grace. Kan udah tadi. Oh sudah ya. Sudah. Ya mungkin lagi boleh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Danang Yudhistira sebagai program development ya dari Guru Inovatif dan juga Siswa Inovatif. Jadi sebelumnya guruinovatif.id itu apa sih gitu kan? Guruinovatif.id itu adalah sebuah platform pendidikan ya untuk para guru Indonesia. Jadi tujuan kami adalah mentransformasikan pendidikan di Indonesia supaya lebih maju lagi dan supaya lebih cepat majunya, seperti itu. Itu bentuknya platform ya? Bentuknya platform. Jadi para guru Indonesia itu bisa mengakses, bahkan kalau sekarang sudah bukan untuk guru lagi Kak. Bisa untuk para mahasiswa juga. Jadi mahasiswa pendidikan atau mungkin mahasiswa secara umum yang ingin belajar lebih banyak tentang dunia pendidikan atau mungkin soft skill ya, kita juga sudah mulai memasuki memberikan beberapa materi soft skill yang lain seperti public speaking dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mengakses ke platform. Di situ ada event webinar, ada event offline juga, kemudian ada online course ya, dan tentunya masih banyak lagi seperti itu. Itu untuk guru inovatif ya. Nah, kemudian setelah 2 tahun bersama Guru Inovatif, kemudian kami ide lagi nih. Nah, kenapa nggak sekalian buat untuk siswa ya? Nah, sekarang makanya kita membuat yang baru, yaitu siswainovatif.id untuk siswa-siswa Indonesia ya. Nanti kedepannya tentu saja untuk semua jenjang ya, baik itu mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK, dan harapannya bisa untuk PAUD juga seperti itu ke depannya. Jadi semua jenjang ya sebenarnya. Ya, semua jenjang. Oh, jadi sebenarnya teman-teman kalau diambil kesimpulan ya dari guru gitu, karena kita udah melihat kebutuhan gurunya sudah mulai cukup terpenuhi dari guruinovatif.id, makanya kita juga pengen hadir untuk siswa gitu ya. Siswa dan mahasiswa ya, atau siswa in segmented aja? Kalau siswa inovatif masih untuk siswa. Kalau untuk mahasiswa ini nanti bisa masuk ke guru inovatif malah. Jadi semua kalangan gitu ya bisa menikmati fasilitas, bisa belajar lebih mudah lah istilahnya kayak gitu di Siswa Inovatif. Dan juga kalau teman-teman yang lain mungkin di Bapak Ibu Guru, terus juga teman-teman mahasiswa itu bisa di guruinovatif.id. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih ya tentang guruinovatif.id yang akhirnya itu melahirkan siswainovatif.id. Nah, mungkin boleh diceritain
lebih detail kali ya Mas Danang gitu. Maksudnya Boleh. sebenarnya siswa inovatif nih apa gitu yang mungkin kan kalau kakaknya jelas buat guru, buat mahasiswa. Nah kalau siswa inovatif ini nanti bakal ada apa aja di dalamnya, terus seperti apa gitu. Boleh mungkin diceritain. Oke, jadi untuk siswa inovatif sendiri tadi ya, target marketnya kan luas ya, untuk anak ya, untuk siswa, untuk peserta didik dan lain sebagainya, mulai dari TK sampai SMA. Jadi nanti di dalam siswa inovatif sendiri tentu akan banyak konten-konten yang harapannya bisa relate dengan adik-adik sekalian, gitu ya. Entah itu nanti untuk akademis atau untuk soft skill, ya, untuk curhat masalah problem Bisa ya? percintaan atau masalah bakat dan minat itu bisa juga Kak. Jadi harapannya siswa inovatif itu lengkap seperti itu. Nah, di dalamnya juga sudah kami siapkan ada event webinar ya. Nanti kemudian kedepannya bisa ada event offline juga. Kemudian ada tadi ya diskusi konsultasi seperti tadi itu bisa juga ya. Kemudian ada latihan-latihan soal, tryout, tes UTBK, tes AKM juga ya, SNBT dan lain sebagainya. Kemudian ada podcast seperti ini, kemudian ada online course di mana adik-adik bisa mengikuti kelas tersebut ya selama beberapa hari, yang tentunya harapannya bisa menambah wawasan, menambah ilmu, menambah skill ya, yang bisa relate untuk di masa datang seperti itu. Oke, jadi intinya tuh di siswainovatif.id tuh komplit ya, semua ada ya, akademis non akademis ada semua dong gitu berarti. Komplit Kan ya. Oke, ini salah satunya kayak podcast ini teman-teman. Jadi nanti kita akan rutin juga untuk bikin podcast kayak gini dengan mungkin tema-temanya ya yang lebih menarik gitu. Kayak tadi mungkin misalnya masalah percintaan bisa jadi. Iya, bisa. Nanti biasanya teman-teman SMA ya. Iya, gitu, nanti ada sesi konsulnya sendiri nanti. Ada sesi konsultasinya sendiri dan juga ada beberapa webinar juga yang udah berjalan gitu. Webinar free juga ya Mas Didang ya. Jadi teman-teman bisa ikutin itu secara gratis seperti itu. Nah, tadi kita udah tahu lebih banyak tentang siswainovatif.id nih teman-teman, dan tadi yang menarik adalah salah satunya bisa buat tryout ya. Iya, bisa bener buat ya? tryout, benar sekali. Tuh, itu cocok banget buat teman-teman yang mungkin sekarang kelas 6 ada tryout gak sih? Lebih tepatnya ini untuk kelas 9 nih, kelas 12 ya? SMA nih. Kelas 12 SMA. berarti. Yang mau lulus. Yang mau lulus ya, kelas 12 gitu. Biasanya kan banyak nih tryout yang akan diikuti gitu. Nah, ternyata di siswa inovatif juga bisa ikutan tryout ya, Mas Bentang ya? Bisa. Ini yang sekarang udah available? Yang available sekarang ada tryout SNBT ya, untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi seperti itu Kak. Oke, jadi sudah bisa diakses ya berarti di lamanya siswainovatif.id teman-teman. Kalau misalnya mau cobain tryout itu bisa di situ. Terus apalagi nih Mas yang lagi mungkin dipersiapkan atau lagi digodok nih sama teman-teman siswa inovatif nantinya untuk kedepannya tuh bakal ngasih apa aja nih buat adik-adik, buat teman-teman di luar sana? Oke, mungkin pertama kalau di siswa inovatif ya, saya sedang merancang ada ya sistem seperti mading. Ya. Jadi sebenarnya ide utamanya adalah membuat infografis ya. Tapi kemudian setelah dipikir-pikir kalau hanya infografis saja kan terlalu biasa nih, monoton. Jadi kita akan membuat seperti fitur mading. Jadi nanti di dalamnya ya akan ada artikel-artikel, tentunya ada informasi, poster-poster, ya, infografis, artikel yang bergambar ya. Ya supaya untuk melatih juga meningkatkan kebiasaan literasi siswa Indonesia seperti itu. Nah, tetapi kan kalau kita kasih langsung artikel bacaan biasa nih, ya itu kan sangat jarang yang suka membaca. Ya, apalagi saya juga malas nih untuk baca langsung hanya kata-kata. Lebih baik baca komik daripada baca novel, ya kan. Nah, jadi untuk membuat artikel yang menarik ini ya supaya adik-adik itu juga tetap wawasannya bertambah juga, kami siapkan fitur infografis. Jadi artikel tapi bentuknya gambar yang tentunya informatif dan menarik. Tentu saja. Itu di platform ya? Di platform atau di sosmednya juga? Di platform nanti ada pastinya, kalau di sosmed nanti bentuknya akan beda lagi. Tapi juga akan ada ya, di depannya akan ada, tapi kalau ingin lebih lengkap, lebih banyak lagi informasinya bisa langsung masuk ke platform saja. Seperti itu. Itu teman-teman, jadi kadang kan kita males ya baca, kayak udah
berita aja gitu. Nah, dari di Siswa Inovatif itu nyediainnya dalam bentuk infografis gitu dalam kan. bentuk Mungkin infografis. kalau mading kayaknya yang ada di sekarang agak nggak tahu Kayaknya udah nggak zaman mading berarti ya. udah kan jawaban. Kayaknya mading itu majalah dinding. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu, in case ada yang nggak tahu mading, majalah dinding itu biasanya yang ada di sekolah-sekolah. Nah, siswainovatif.id menyediakan tapi dalam bentuk digital dan pastinya visualnya lebih menarik gitu. Nah, kemudian Kak Grace nih, kita juga sedang mengusahakan mencari narasumber-narasumber dari kampus ya. Nanti akan kita undang podcast seperti ini juga ya, dengan harapan ya memberi informasi tentang dunia perkuliahan, tentang program studi. Nah, jadi buat adik-adik ini yang besok kedepannya akan kuliah bisa masuk ke platform atau mungkin bisa mengakses YouTube kita gitu ya, melihat video-video podcastnya ya, mencari informasi tentang prodi yang diinginkan sehingga tidak ada kejadian salah jurusan. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih untuk salah jurusan karena kurang riset dan lain sebagainya. Bener. Bisa lewat guru inovatif, siswa inovatif. Mohon maaf. Kita juga nyediain nih karena mungkin banyak juga teman-teman, terutama yang kelas 11, 12, bahkan sekarang kelas 10 pun tuh udah aku besok kuliah apa ya kayak gitu kan. Kadang-kadang kan bingung karena kita akan nyediain itu juga teman-teman di Siswa Inovatif dan untuk sementara berarti bisa diakses secara gratis ya Mas Dendang ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih misalnya Visipol tuh kayak gimana sih, FH tuh kayak gimana sih gitu, Fakultas Peternakan kayak gimana gitu. Nanti kita akan menghadirkan langsung mungkin dekan kali ya. Waduh. Kalau bisa dekan atau salah satu dosennya gitu. Ya, jadi, mungkin dosennya, mungkin kaprodinya. Wah, ini adik-adik tahu kaprodi nggak nih? Kepala program studi. Kepala sekolah untuk program studi tersebut. Nah gitu deh. buat jurusannya lah ya. Atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dari jurusan-jurusan tersebut ya, bisa kita undang. Gitu. Kemudian menceritakan pengalamannya kuliah di program studi tersebut itu bagaimana sih, apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin kakak-kakak yang juga kuliahnya di luar negeri. Wah, gitu kan. juga, Kan banyak nih juga. biasanya teman-teman yang aduh kayak enak nih kuliah di luar negeri. Nah, kita bisa kasih insight gitu ya, atau mungkin nanti pandangan buat teman-teman. Jadi melalui apa? Bisa melalui podcast, bisa melalui kelas webinar juga karena banyak banget yang akan dikasih sama Siswa Inovatif. Tapi aku lupa tanya, Siswa Inovatif base-nya di mana, Mas? Di Yogyakarta. Di Jogja kan ya, di Jogja. Berarti ini cuman buat regional Jogja aja atau bisa nasional semuanya? Wah, karena kita berbasis platform website, tentu saja bisa diakses secara nasional. Bahkan kalau untuk adik-adik yang ada di luar negeri tetap bisa mengakses kan melalui siswainovatif.id. Berarti ini skalanya internasional dong ya? Iya, udah bisa internasional ya? Kan website ini ya. Betul, kan? Bisa diakses kapan aja di mana aja. Jadi nggak cuma terbatas buat teman-teman misalnya yang di Jogja doang gitu ya. Kalau mungkin kalau offline-nya sementara ini mungkin bisa di Jogja dan mungkin Jawa Tengah kalian nanti ya bisa ya. Tapi kalau untuk platformnya sendiri teman-teman bisa akses kapanpun, dimanapun kayak gitu. Nah, tadi udah ngebahas tentang ada beberapa kayak infografis, terus kemudian tadi juga ada kita akan datangin narsum-narsum. Nah, terus ada produk ya. Ada apa lagi yang lain yang dikasih sama Siswa Inovatif, Mas Diana? Oke, mungkin yang udah jalan ya. Oke, kalau kemarin sih kita ada event webinar ya, event online seperti itu. Kita membahas tentang tips dan trik persiapan tryout. Wah, cocok buat kelas 12. Tips dan trik ya, tips dan trik persiapan tryout. Kemudian ada pengenalan coding, robotik, Roblox. Nah, ini adik-adik yang suka main game ya, seharusnya tahu nih. Ya, seharusnya lebih tahu malahan ya kan tentang Roblox itu. Kemudian ada kelas intensif juga pelatihan Roblox supaya ya kita nggak main-main ya, maksudnya tidak bermain ya, itu game permainan tapi kan bisa kita buat sebagai bahan edukasi seperti itu. Ya kan? Kemudian sudah ada kemarin yang terakhir ada sesi siapa aku. Itu apa tuh? Itu menarik tuh ya. Siapa aku tuh. Ya, sesi siapa aku itu isinya adalah konsultasi tentang minat dan bakat. Kalau untuk yang pertama kemarin masih tentang minat dan bakat. Nah, nanti kalau untuk kedepannya, nanti tinggal kita lihat nih, teman-teman maunya seperti apa, nanti bisa kita sesuaikan. Tapi menarik tuh Mas, yang siapa aku itu kan kita bisa konsultasi online langsung gitu ya. Itu sama psikolog kah? Atau sama siapa? Atau emang beneran psikolog atau trainer atau gimana tuh?
kami ada psikolognya. Kami ada psikolognya dan tentunya nanti akan disesuaikan juga dengan temanya. Oke. Ya kan? Kalau temanya sedang membutuhkan tema apa ya misalnya ya. Apa nih? Misalkan bagaimana cara memasak yang baik ya nanti kalau bisa kita panggilkan koki juga gitu. Enggak menutup kemungkinan loh, Iya, nggak menutup teman-teman ya. kemungkinan. Jadi langsung kita panggilkan ahlinya. Oke. Nah, ini menariknya berarti kan sebenarnya siswa inovatif tuh hadir untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya, khususnya teman-teman yang ada di bangku sekolah gitu. Kadang-kadang kalau dulu sih zaman aku, kadang tuh kita pengen belajar ini nggak ada nih gitu, pengen belajar ini harus les gini. Tapi berarti kalau di siswa inovatif kita bisa request nggak sih, misalnya Kak pengen kelas ini dong gitu, bisa nggak? Oh, bisa. Harusnya ya? bisa. Bisa ya? Bisa. Harusnya Jadi bisa. kita fleksibel, ya kita fleksibel pastinya bisa. Tapi kedepannya tentu saja akan kami siapkan juga banyak sekali online course ya, mulai dari akademik ya mungkin ya biasalah yang fisika, biologi, kimia gitu. Nah tapi kembali lagi di siswa inovatif, yang materi akademik pasti akan ada. Nah, tapi akan kami perbanyak juga materi yang non akademis, yang pengembangan skill, ya. Contohnya kayak robotik tadi itu kan, Ya, Roblox, terus coding gitu. Atau mungkin apa ya, public speaking, kemudian Desain mungkin, desain presentasi, kan? Desain menggunakan aplikasi tertentu bisa gitu. Ya, supaya tidak sebut merek ya. Bahkan kan sekarang kan banyak udah teman-teman yang SD SMP udah mulai coding gitu ya, udah mulai belajar coding. Kita bisa mungkin kita bisa akan menyediakan itu teman-teman gitu sesuai dengan requestnya. Misalnya kayak kemarin tuh ada yang minta sesi kalau nggak salah public speaking ya, yang di siapa aku itu, jadi peserta tuh ada, bisa nggak ini ada sesi public speaking, kita akan mungkin nanti akan hadirkan gitu. Jadi harapannya berarti siswa inovatif itu bisa menjawab ya, menjawab dari kebutuhan dan pertanyaan teman-teman khususnya yang ada di bangku sekolah gitu, supaya nggak bingung-bingung lagi, karena sekarang mau belajar itu sebenarnya gampang. Ya, mau belajar itu gampang. Yang harus ada itu adalah kemauan. Ya betul, ya, kemauan gitu ya. Ada kemauan. Jangan sampai teman-teman nih waktu mau belajar searching ya, udah buka HP tinggal searching aja ya webnya, malah masuk Instagram, waduh, atau malah masuk YouTube gitu kan, atau malah buka chat WA, betul, atau gitu Twitter, kan. Malah scroll jam 10 ya. Waduh, harus fokus dulu nih, betul. Gitu, ya. Jadi sebenarnya sekarang kalau teman-teman punya kuota tuh jangan cuma buat sosmed, tapi coba buka siswainovatif.id, terus di situ nanti bakal banyak. Berarti ada yang gini Mas, ada yang modelnya, tadi kan ada yang model webinar nih, gitu, kita datang Zoom gitu di satu room Zoom gitu. Tapi ada juga yang misalnya kita pengen nonton videonya besok deh gitu, ada ya? Oh bisa, pastinya bisa. Jadi kita berikan kesempatan. Semisal nanti akan ada event online, tapi teman-teman mungkin ketinggalan informasinya, nanti rekaman Zoom-nya juga sudah kami sediakan juga di platform. Jadi bisa diakses kembali. Bisa diakses kembali. Ada online course juga gitu. Jadi kan nggak cuma yang di webinar aja gitu ya, tapi nanti akan ada ya itu tadi kayak misalnya mau belajar fisika nih gitu kan, atau misalnya mau belajar bahasa Inggris gitu, nanti ada teman-teman. Menarik ya siswainovatif.id ini. Nah, kalau untuk sekarang nih Mas, nantinya sekarang gitu ya, maksudnya sekarang ini yang paling deket nih kira-kira yang bisa teman-teman akses di Siswa Inovatif nih, fitur-fitur apa aja yang bisa dinikmati, dan apakah itu, nah ini yang jadi pertanyaan juga gitu, apakah itu berbayar atau totally free nih gitu. Kalau yang sekarang bisa dinikmati ya, kami sudah menyiapkan event online, event online, dan tentu saja itu gratis. Event online gratis. Kemudian nanti ada kelas yang intensif juga, kelas online juga. Nah kalau itu masih harus berbayar. Tapi intensif teman-teman ya. Terus ada lagi mungkin? Baru sementara yang sementara ini karena masih dalam pengembangan juga ya. Jadi ada dua hal itu, dan kalau mau tahu jadwal-jadwal terdekatnya event-event free-nya Siswa Inovatif tuh teman-teman bisa follow aja di Instagram @siswainovatif.id. Di sini nanti diedit di sini ya, siswainovatif.id. Apa tuh? Yang tryout juga sebenarnya sudah siap. Tinggal kita launching aja. Iya betul. Tapi boleh dibocorin nggak? Apa? Kira-kira kapan launchingnya? Waduh, rahasia. Biar adik-adik ini penasaran dan mengakses
sosial media kita. Oke, nah itu infonya tadi. nanti ada di sosial Betul, media. semua infonya itu ada di Instagram kita di @siswainovatif.id. Di sini teman-teman bisa follow aja di situ, dan nggak cuma di Instagram karena kita akan segera hadir juga di platform lainnya gitu, yang lebih mungkin akan lebih deket ya sama teman-teman kita. Nah, terakhir nih Mas, karena tadi udah cari tahu lebih banyak gitu ya, banyak banget tentang siswainovatif.id. Nah, terakhir nih nanti mungkin kira-kira gitu ya, kira-kira kan ini kan Siswa Inovatif bisa dibilang baru nih gitu ya. Kira-kira mungkin 3-5 tahun ke depan Siswa Inovatif bakalan kayak gimana sih? Oke, 3-5 tahun ke depan ya. Nah, kalau harapan kami semua ya, untuk adik-adik juga, harapan kami adalah siswainovatif.id itu akan menjadi sebuah portal. Sebuah portal, yaitu tadi karena kami menghadirkan banyak sekali wawasan yang tentunya bermanfaat, ya. Jadi bukan wawasan yang aneh-aneh ya, harapannya yang bermanfaat tentu saja. Kemudian yang menghadirkan narasumber-narasumber kampus juga untuk memberitahukan informasi tentang kampus-kampus. Jadi harapannya Siswa Inovatif itu menjadi sebuah portal di mana adik-adik semua itu bisa mencari tahu tentang apapun ya, tentang apapun yang berkaitan dengan untuk masa depannya seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang one stop solution lah ya buat teman-teman gitu ya. Mulai sekarang, jadi kan misalnya 3-5 tahun lagi, sekarang mungkin teman-teman yang SD udah jadi SMP, udah jadi SMA, yang SMP udah kuliah gitu kan, atau SMA gitu. Jadi siswainovatif.id memang hadir untuk menjawab kebutuhan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang membutuhkan untuk upgrading skill, baik itu secara akademis ataupun juga non akademis. Mas Danang, thank you so much untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti bakalan banyak ketemu saya, bakalan banyak ketemu Mas Danang juga. Waduh. Dan bakal ketemu juga sama teman-teman lainnya, karena podcast SI aka SI Niar ini bakalan terus ngasih konten-konten buat teman-teman. Jadi jangan lupa juga di subscribe dulu ya di siswainovatif.id YouTube-nya, dan jangan lupa juga di follow untuk Instagram-nya @siswainovatif.id, teman-teman, biar nggak ketinggalan gitu ya. Dan konten-konten ini pastinya akan rutin ini hadir buat teman-teman, jadi ditunggu aja di siswainovatif.id. Jangan lupa buat akses event-event terbaru kami di platform siswainovatif.id. Ya sudah, akhir kata saya Grace Cantona bareng sama Danang Yudhistira. pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.